Shalom, selamat pagi, ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Kiranya damai Natal terus menyertai kita. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayat 13, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Mari sebelum membaca firman Tuhan ini, dan sebelum merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Besar kasih-Mu, besar setia-Mu, menyertai seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami memperoleh kedamaian yang kami rayakan kelahirannya pada masa kini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Juga kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu ini dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 54, ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Bersorak-sorailah, hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah, hai engkau, yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan,
dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, janganlah takut. Ketakutan adalah sesuatu yang normal dalam seluruh hidup manusia. Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita takut. Contohnya, anak-anak takut akan gelap. Tentu ini benar kan? Karena kita semua pernah menjadi anak-anak. Ketika listrik padam, kadang-kadang anak-anak berteriak, mencari papa, mencari mama, mama, papa, karena takut akan kegelapan. Ketakutan menjadi bagian hidup dari setiap manusia, dan tentu ini wajar saja. Kita takut, bahkan lebih ngerinya lagi, takut terhadap hal-hal di luar kemampuan untuk memikirkannya. Kira-kira apa yang akan terjadi tentang sesuatu hal yang sedang dipikirkan. Firman Tuhan disampaikan kepada umat-Nya, umat Allah yang ada dalam masa pembuangan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Allah yang ada dalam pembuangan agar tidak usah takut bahwa dengan keadaan yang dialami pada saat itu dalam masa pembuangan, kasih Tuhan akan selalu menyertai. Hukuman Allah segera akan berubah menjadi keselamatan yang datang dari pihak Allah. Sebab besar kasih Tuhan, besar setianya kepada umat Tuhan yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam kesulitan, namun masa di mana Tuhan akan memulihkan umat-Nya akan segera datang. Sehingga umat tidak perlu takut dalam menjalani masa pembuangan. Walaupun memang Yerusalem telah mengalami kekeringan, Yerusalem mengalami kehancuran, namun akan tiba saatnya ketika orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 bacaan ini. Ungkapan untuk mengungkapkan bahwa umat Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menjalani masa pembuangan. Memang benar, masa pembuangan di mana Allah memurnikan umat-Nya. Agar umat tahu dan sadar benar bahwa di luar Tuhan tak ada kuasa lain yang dapat diandalkan. Hanya dengan kuasa Tuhanlah umat Tuhan dapat dipulihkan. Sehingga ungkapan dan kalimat menyejukkan itu datang dari pihak Allah melalui hambanya Yesaya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu malu dalam masa pembuangan tersebut. Sebab masa itu akan segera berakhir. Jangan takut diungkapkan dalam bacaan ini, supaya umat sungguh-sungguh menyadari bahwa pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan akan segera datang. Pemulihan dari Tuhan tentu datangnya dari pihak Allah dan tentu bukan dari pihak manusia. Hanya kuasa Allah lah yang memampukan umat Tuhan dapat terbebas dari masa pembuangan, lalu kembali ke tanah perjanjian. Di luar kuasa Tuhan, tentu umat Tuhan ini tak akan bisa dan tak akan mampu untuk keluar dari tempat pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Jangan takut, ini juga disampaikan oleh umat Tuhan, supaya mereka betul-betul menyadari bahwa ketakutan dalam masa pembuangan bukanlah hal yang terpenting. Namun hal yang terpenting adalah kembali kepada Tuhan. Memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan saja. Memperbaharui seluruh kehidupan hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja hati manusia perlu berpaut untuk memperoleh pembaharuan dan diubahkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka demikianlah
Pesan Natal dikumandangkan oleh malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tidak perlu takut menjalani hidup ini. Apakah yang menjadi ketakutan kita hari ini? Mungkin kita takut dikejar-kejar oleh hutang. Mungkin kita takut dengan keadaan kita. Apakah yang akan saya makan? Mungkin kita takut bagaimana keadaan kita besok dan pada masa yang akan datang. Mungkin kita takut menghadapi situasi dunia ini yang makin keras dengan persaingan yang luar biasa di tingkat pendidikan, di tingkat pekerjaan. Namun, firman Tuhan disampaikan oleh malaikat dalam ungkapan jangan takut. Sehingga kita harus memahami bahwa sebenarnya seluruh hidup ini mesti dibawa kepada Tuhan. Memang ketakutan akan jadi bagian hidup kita ketika kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bersama-sama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Kita tidak mengandalkannya dan tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketakutan akan membayang-bayangi kehidupan kita. Tetapi ketakutan akan segera sirna ketika dalam motivasi yang kuat, dengan optimis yang besar, selalu berserah kepada Tuhan dan yakin benar Allah di dalam Yesus Kristus akan selalu memelihara, akan selalu menyertai. Tentu itulah tujuannya datang ke dalam dunia ini, agar benar-benar kasih-Nya dirasakan oleh manusia, dan manusia tidak perlu lagi merasa takut, karena andalan adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini membawa kelepasan, sehingga ketakutan itu juga akan disingkirkan oleh Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan manusia. Namun semuanya itu dapat kita alami ketika memang hidup di dalam Tuhan. Maka mari, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, hiduplah di dalam Tuhan. Tinggalkanlah seluruh hidup, perilaku, kata-kata, pemikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Perbaharuilah hidup ini dengan mengundangnya hadir dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang kita takutkan lagi jika Kristus bersama dengan kita? Tak ada sesuatu pun yang bisa memisahkannya dalam hidup kita, ketakutan sekalipun. Mari terus berserah hanya kepadanya saja, nikmati sukacita Natal dengan sungguh-sungguh, menghadirkannya dalam seluruh hidup ini. Nikmati damai sejahtera hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami mengalami damai sejahtera. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami mengalami keselamatan. Semua itu kami dapatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu ini tentang kehidupan untuk meninggalkan segala hal yang kami takuti dalam hidup ini. Karena Kristus Yesus Tuhan kami yang menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami menaruh harapan hanya pada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu dengan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami, dengan kedatangan-Mu dalam dunia ini. Karena dengan kedatangan-Mu membawa kehidupan, membawa harapan dalam seluruh hidup kami. Biarlah damai Natal menyertai seluruh kehidupan kami, menyertai bangsa dan negara kami, menyertai pemimpin kami, menyertai pemerintah kami, sehingga sukacita menjadi bagian hidup setiap orang yang menaruh harapan kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan, gerakkan kami untuk senantiasa menghidupi iman hanya kepada-Mu saja. Ampuni kami dan layakkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat Natal, Ibu Bapa, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian.